Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah ya. Semoga semuanya sehat selalu adik-adik. Oke, hari ini kita akan berkongsi adik-adik ya. Hari ini kita akan membahas soal-soal tryout yang sering dikerjakan oleh adik-adik ya. Oke, sebelum belajar ya, sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, nomor 9. Pada saat bertanya, kamu harus menggunakan bahasa yang Oke, berdoa tidak pernah selesai. Oke, mari kita mulai saja ya. Oke, kalian izin share screen. Oh ya, sebelumnya siapkan catatannya adik-adik ya. Siapkan catatan, alat tulis, dan buat kotretan ya. Biar kita mudah untuk mengerjakannya. Oke, sip. Kalau misalnya gini, nah, ini dia responsi. Nah, kita langsung ke soal pertama nih adik-adik ya. Pelajaran pertama kita buka dengan matematika gitu ya. Oke, mari kita mulai adik-adik ya. Nah, ini kita lihat soal nomor 1 nih. Kita lihat, nah. Ini bacanya. Oke, mari kita baca dulu adik-adik ya. Bola pimpong Nanda ada 3 buah. Bola pimpong Nandir ada 8 buah. Jika digabungkan dalam sebuah keranjang, berapa jumlah semua bola pimpong? Nah, ini gimana nih adik-adik cara ngerjain? Nah, kita buat aja ini ya. Nah, kita buat dulu gambarnya ya. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini buah Nanda itu ada berapa adik-adik? Bola pimpong milik Nanda itu ada 3 ya. Kita tulis Nanda punya 3 bola pimpong ya adik-adik ya. Nah, ini tentang penjumlahan adik-adik ya. Nanda bola pimpong 1, 2, 3. Nah, sedangkan ini Nandir ya. Nandir itu punya 8 buah. Nah, ini kita bedain ya. Nandir warna kuning. Nandir jadi kalau kakak ke sekolah Nandir itu punya ini. Nah, punya 8 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gini adik-adiknya kalau kita gambarkan. Nah, sekarang ini tinggal disatukan aja ya. Tinggal ditambah. Berarti kita tinggal hitung nih ada berapa. 1, 2, 3, 4, bahasa Indonesianya nih, 5, 6, 7, agak susah yang mana? 8, ada yang mau ditanyakan dulu? 9, tidak. Setelah 10, dibahas sekarang udah paham. 11. Nah, jadi kita bisa ketahui adik-adik ya. Jawabannya adalah yang C ini ya. Karena 8 tambah 3 itu 11. Jadi gabungan antara bola Nanda dan bola Nandir itu adalah 11 buah bola pimpong adik-adik. Nah, oke. Sip, bagaimana? Mudah kan? Oke, kita langsung ke nomor 2. Nah, kita baca dulu soalnya nih. Kita zoom dulu. Kita lanjut ke PPKN ya. Pasukan pengibar bendera itu berjumlah 16 orang. Bila ditulis dalam bentuk angka adalah, nah ini ya. Nah, jadi kita lihat di bentuk angka ini bilangan ya. Ini kita ada ini berjumlah 16 orang. Nah, ini dalam bentuk ini ya. Bukan bilangan ini ya. Oke, dalam bentuk satuan ya. Sekarang kita kalau tulis dalam bentuk bilangannya seperti ini ya. 16. Kalau ini berapa adik-adik yang pertama? Coba kita lihat ya. Kita tambah teks dulu. Nah, lihat ya adik-adik. Nah, kalau ini kita bacanya apa? Berapa? Apa ini berapa? Yang pertama ini lambang angka berapa? Oke. Adik ya, ini adalah tadi warna yang bagus. Nah, ini 15. Kita tulis dulu 15. Nah, kita bacanya ini 15 adik-adik ya. Nah, 15. Oke, ini adalah 15. Oke, kalau yang bawahnya berapa? Nah, kalau yang C ini adalah 17 ya. 17. Nah, oke. Nah, jadi yang benar adalah yang mana adik-adik? Tentu saja yang ini ya. B, ini adalah 16. Nomor 2. Nah, kita 16. Oke, jadi jawabannya adalah B, adik-adik ya.
16. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah B. Oke, sip. Sekarang kita ke nomor selanjutnya. Nah, sekarang hari Rabu. 2 hari setelahnya adalah, nah ini tentang hari adik-adik ya. Kita harus tahu dulu. Coba, satu minggu itu ada berapa hari adik-adik? Ada berapa? Ayo. Oke, betul ya. Satu minggu itu ada 7 hari ya. Nah, sekarang coba kita tulis dulu nih. Pertama hari apa adik-adik? Oke, betul ya. Pertama itu adalah hari, nah kalian tulis dulu, hari Senin. Ya, oke, hari pertama hari Senin. Lalu keduanya hari apa? Ada yang tahu? Oke, betul ya, hari Selasa ya. Kita tulis Selasa. Oke, bagus. Sekarang udah itu hari apa lagi adik-adik? Oke, hari Oke, bukan ya, hari Rabu adik-adik ya. Rabu. Oke, sekarang hari keempat itu adalah hari apa? Ada yang tahu? Hari Kamis. Ya. Kamis. Oke, sip, bagus adik-adik. Nah, selanjutnya hari kelima itu hari apa? Ini hari suci umat Islam, nah adik-adik ya. Hari Jumat. Oke, Jumat. Oke, yang selanjutnya hari Sabtu ya. Oke, hari Sabtu. Oke, nah hari terakhir dalam satu minggu itu adalah hari Minggu adik-adik ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat. Nah, Minggu. Nah, sekarang kita tinggal lihat soalnya adik-adik. Sekarang hari Rabu. 2 hari setelahnya adalah hari. Nah, kita lihat 2 hari setelahnya ya. Nah, kita tulis dulu. Nah, berarti 1 hari setelahnya hari Kamis. 1. Kita loncat 1 hari lagi. Nah, kita 1, 2. Nah, berarti kita bisa ketahui ya, kalau jawaban yang benar adalah apa? Betul ya, Jumat ya. Oke. Kalau Kamis ini berarti 1 hari setelah hari Rabu adik-adik ya. Dan kalau hari Sabtu itu 3 hari setelah hari Rabu. Oke, gimana adik-adik mengerti? Oke, good. Bagus ya. Sekarang kita ke nomor 5. Nomor 4, sorry. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4 adik-adik. Wah, bagus nih pada cepat. Oke, sip. Nah, sekarang kita lihat nomor 4 adik-adik. Oke. Nah, coba kita baca dulu soalnya adik-adik ya. Nah, 4. Kita jom dulu ya. 4 belum soalnya. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jika diubah dalam bentuk simbol matematika menjadi, nah ini kita tinggal lihat aja adik-adik ya. 4, coba nih, mana yang angka 4? Nah ini ya, simbolnya menjadi seperti ini. Ya. 4, nah ditambah ya, kalau ditambah itu simbolnya seperti ini. Nah ini jumlahnya atau ditambah nih, kita ingat aja ke plus gitu ya. Oke, sekarang 5. Nah, kita tinggal tulis angka 5 ya. 4 ditambah 5, nah simbol sama dengan itu seperti ini. Sama dengan, nah kita lihat, berarti 4 ditambah 5 sama dengan, kita tinggal tulis angka 9. Oke, jadi mana yang sama adik-adik? Oke, betul ya. Jawaban yang benar adalah B ya. Oke, betul. Nah, sekarang kita ke nomor 5. Nah, nama bilangan pada bilangan bla 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 adalah, nah ya. Sekarang kita dilihat lambangnya nih, tapi kita tidak diketahui nama bilangannya. Jadi gimana nih? Berarti apakah A, B, atau C adik-adik? Nah, kita lihat ini ada 2 angka ya. Ada angka 7 dan ada angka 9. Nah, tapi ingat ya, karena ini 7 ini puluhan, jadi kita bacanya 79 adik-adik ya. Bukan 79 ya. Kalau 79 itu 2 angka yang berbeda nih. 7 terus 9. Nah, jadi kalau nyatu ya, 7 dan 9-nya ini adalah puluhan. Jadi jawabannya adalah kita membacanya ini 79. Oke, jadi jawabannya adalah B. Oke, sip. Sekarang kita ke nomor 6. Nah, nih, awas ya. Ini mengecoh adik-adiknya.
Nomor 6. 5 puluhan ditambah 2 satuan. Yang mana nih jawabannya? Oh, tentu saja yang C, 7. Nah, hati-hati adik-adik ya. Kita lihat nih, ini tentang nilai tempat. Nih, kita lihat nih. 5 puluhan ditambah 2 satuan. Nah, berarti 5 puluhan ya. Berarti 5 ini sebagai puluhan adik-adik ya, tetap 0. Nah, 50 ditambah 2 satuan. Berarti 2 ini sebagai satuan ya. Yang paling kecil berarti 50 tambah 2. Nah, jadi hasilnya adalah 50 puluhan ditambah 2 satuan adalah 52. Oke, jadi jawabannya adalah B. Oke, betul. Sip. Nah, udah kan adik-adik? Sekarang kita ke nomor 7. Oke, santai dulu nih. Sekarang nomor 7 nih. Kawilan bacain ya soalnya nih. Lani menyiapkan 35 balon untuk ulang tahun. 10 balon pecah sebelum dipasang. Sekarang balon Lani tinggal, kita tinggal mengurangi saja ya. Kita tinggal kurangi adik-adik ya. Atau kalau kita gambarkan gini nih ya. Ini balon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Nah, katanya balonnya meletus atau pecah 10 adik-adik nih. Berarti kita hapus 10 balon ya. Mana kita cari penghapus dulu nih. Nah, ini penghapus ya. Nah, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini sisanya berapa nih? Kita tinggal hitung ya. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, jadi sisa balon Lani adalah tinggal 10 adik-adik ya. Tinggal 25 karena tadi 10 sudah pecah nih. Atau kita juga pakai cara gini ya. Kita juga bisa pakai cara seperti ini ya adik-adik ya. Kalau pengurangan puluhan kita pakai cara seperti ini. Jadi kita tulis dulu berarti seperti ini. 35 kurangi 10. Nah, kita tinggal ini ya. Ingat adik-adik ya, kita hitung dari kanan dulu ya. Oke, 5 kurangi 0 berapa adik-adik coba? Nih, kita ada 5, tapi nggak dikurangi ya. Berarti tetap aja menjadi 5. Oke, kita tulis 5. Nah, sekarang 3 kurangi 1 berapa? Nah, kita punya 3 kurangi 1. Cek. Nah, jadi hasilnya adalah 2. Kita turunkan ke sini. Oke. Jadi hasilnya adalah C, 25 adik-adik ya. Nah, oke. Wah, nggak kerasa nih. Kita tinggal 3 soal lagi untuk matematika. Matematika itu mudah sekali adik-adik ya. Sekarang kita ke nomor 8. Nah, 26 lebih titik-titik dari 29. Keterangan dalam titik-titik berikut adalah, yang mana nih? 26 itu lebih besar atau lebih kecil adik-adik ya? Lebih banyak nih. Coba yang mana nih jawabannya? 26 lebih. Nah, coba. 26 dan 29 itu lebih besar mana? Coba kita hitung deh. 26, 27, 28, 29. Nah, 28, 20. Kita lihat ya. 26 lebih dulu nih. Berarti 26 itu lebih kecil ya. 26 itu lebih kecil dari 29 nih. Soalnya kan
betul ya, lebih kecil dari angkanya juga. Oke, jadi jawabannya adalah A. Oke, sip, sip, sip. Sekarang kita ke nomor 9 ya. Nah, kita baca. Sebuah tembok A disusun ke atas terdiri atas 15 buah batu bata. Sementara itu, tembok B di sebelahnya diisi dengan 20 buah batu bata. Tembok mana yang paling tinggi? Nah, kita lihat ya. Nah, ini kita tinggal ini aja ya. Kita tinggal ketahui aja nih. 15 sama 20 itu lebih besar mana? Coba. Berapa? Oke, betul ya. 15 dan 20 itu lebih besar 20 dari antara 15 dan 20. Berarti otomatis temboknya juga pasti lebih tinggi ya adik-adik ya. Soalnya 20 itu lebih besar daripada 15. Coba ya kita lihat nih. Kita analogikannya, kita ibaratkan begini adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oke, 13, 14, 15. Nah ini ya untuk tembok A nih. Sedangkan kalau yang B itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kita lihat adik-adik ya. Nah, jadi yang B itu lebih tinggi ya, karena terdiri atas 20 buah bata ya. 20 buah batu bata. Oke, jadi jawabannya adalah B ya, yang paling tinggi itu tembok yang B. Oke, sekarang kita nomor terakhir. Jam masuk sekolah biasanya pagi jam 7 tepat. Tuliskan dalam angka. Nah, ini kita lihat dalam angkanya. Nah, kita lihat jam 7 tepat. Nah, kalau tepat itu berarti kita tulis, kalau menulis jam pertama-tama kita tulis jamnya dulu ya. Ini jam 7 berarti 0, 7, titik, terus, nah kalau tepat itu berarti 00 ya. Oke, ini di kanan kita tulis menit ya. 7:00. Nah, gini ya. Kalau yang B ini berarti jam 7 lebih 15 menit. Nah, jadi yang kiri itu menunjukkan jamnya. Adik ya. Kalau yang kanan itu menunjukkan menitnya. Coba kalau yang C berarti jam berapa itu adik-adik? Ah, betul. Jam 7 lebih 10 menit. Oke, jadi jawabannya adalah A. Adik-adik ya. Jawaban yang benarnya adalah A. Oke. Nah, alhamdulillah ya. Ronde 1 sudah selesai. Sekarang kita ke pelajaran berikutnya, yaitu PPKN. Deng, 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 deng. Oke nih, kita ke nomor 1. Bentuk kerjasama yang tidak boleh dilakukan adalah, nah, kerjasama itu adalah mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, adik-adik ya. Oke. Dari mana nih yang tidak boleh nih? Apakah kerja bakti membersihkan kelas? Apakah kerjasama tugas kelompok? Apakah kerjasama mencontek ya? Nah, ini yang benar adalah adik-adik ya. Karena ini perbuatan yang tidak terpuji ya. Kalau kerja bakti membersihkan kelas itu terpuji ya, ini terpuji. Jadi kelas kita bisa bersih gitu ya. Kalau tugas kelompok ini juga terpuji ya. Ini kerja sama yang boleh dilakukan, sangat bagus. Jadi kita bisa mengerjakan tugas bersama-sama. Nah, kalau menyontek ini tidak boleh adik-adik ya. Jadi ini kerjasama yang tidak boleh dilakukan. Karena ini membuat teman kita jadi tidak pikir ya. Jadi dia tidak akan bisa gitu ya. Ini tidak boleh dilakukannya. Jadi jawaban ini tidak boleh. Jadi jawabannya adalah C adik-adik ya. Yang tidak boleh dilakukan kerjasama adalah mencontek. Nah, siapa nih adik-adik yang masih mencontek nih ya? Jangan adik-adik ya. Lebih baik kita belajar sendiri ya. Lebih baik belajar sendiri tapi nilai besar daripada mencontek tapi nilainya sedikit. Oke ya, enggak ya. Jadi lebih baik kita jujur aja ya. Meskipun nilainya berapa, insya Allah kalau kita sudah belajar jadi nilainya akan lebih bagus ya. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Nah, oke, ini apa nih? Oke, pasukan pengibar bendera itu oke, ini udah ya. Sekarang kita ke nomor 2. Menyontek ketika menyontek ketika ulangan itu menunjukkan sikap apa tadi ya? Apakah A curang, apakah B cerdik, apakah C berkeadilan? Nah, sikap apa nih? Kita bahas satu-satu ya. Kalau berkeadilan itu adalah sikap yang adil adik-adik ya.
Nah, contohnya kita membagi tugas ya kepada orang yang emang mampu gitu ya. Misalnya si A itu pemberani, percaya diri, jadi kita beri tugas menjadi ketua gitu ya. Kalau yang B itu lebih senang sendiri gitu ya. Jadi kita tugasnya yang ini, yang fokus, dia berkeadilan itu jadi kita adil. Misalnya si ada 2 permen, si juga 2 permen gitu ya. Oke, kalau B cerdik itu adalah cerdas dan cerdik ya. Jadi banyak akalnya gitu ya. Banyak akalnya, banyak idenya kalau cerdik itu ya. Nah, kalau curang itu adalah sesuatu yang tidak baik adik-adik ya. Oke ya, menyontek ini adalah salah satu sikap yang curang. Nah, jadi jawaban yang benar adalah curang. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 3 adik-adik. Nah, nomor 3, perbedaan pendapat hendaknya diselesaikan dengan mana ya? Kalau kita beda pendapat, gitu. Misalnya kata si A katanya es krim ini enak gitu, kata yang B enggak dengan itu deh. Misalnya kata A lebih baik kerja kelompok itu ya kerja kelompok itu ada 8 orang sehari gitu. Kalau kata B lebih baik kerja kelompok itu 5 orang aja gitu katanya ya. Nah, cara menyelesaikannya gimana nih? Kalau apakah bertengkar? Nah, kalau bertengkar itu tidak boleh adik-adik ya. Tidak boleh adik-adik ya. Nanti akan ada korban jiwa ya. Nah, kalau C saling menghina itu juga tidak boleh ya. Karena tidak boleh. Itu sangat perbuatan yang tidak terpuji. Jadi jawabannya adalah B ya, musyawarah. Jadi dengan kita mengajak sekelas ya, satu kelas itu untuk bermusyawarah atau berdiskusi gitu ya, untuk mendapatkan satu tujuan ya, satu hasil yang bisa diterima semua orang. Ya, oke. Jadi jawabannya adalah B. Nah, sekarang kita ke nomor 4. Contoh kegiatan yang tidak boleh didiskusikan adalah, nah, ini juga sama kayak tadi ya. Kalau perbedaan pendapat itu kita harus diskusikan ya. Jadi agar kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang kurang benar atau salah gitu ya. Nah, kalau yang C, diskusi pembagian tugas piket. Nah, ini bagus ya. Ini harus didiskusiin. Misalnya si A hari Selasa bisa ada sulit ya. Nah, si B-nya si B jangan di hari Selasa gitu ya. Oke, jadi ini boleh, benar. Nah, sekarang B. Nah, ini mengerjakan ulangan ya. Kalau mengerjakan ulangan itu tidak boleh didiskusikan adik-adik ya, karena itu adalah ujian ya untuk mengetahui kita ini sudah sejauh mana pemahamannya adik-adik ya. Jadi ini tidak boleh didiskusikan ya, harus kerja sendiri. Oke, jawabannya adalah B. Jadi ya. Nah, kita buletin yang benar. Oke, sekarang nomor 5. Nah, Edo sedang mengikuti. Oke, kita zoom dulu ya, soalnya sepertinya itu terbaca deh. Sekarang, nah, Edo sedang mengikuti musyawarah kelas. Sikap Edo terhadap hasil musyawarah sebaiknya, nah jadi musyawarah itu kita berunding ya, berdiskusi untuk menghasilkan satu keputusan gitu ya. Oke, nah jadi Edo ya. Jadi Edo itu harusnya apakah menolak mentah-mentah, mengingkari hasil musyawarah itu, atau melaksanakan sesuai persetujuan bersama. Nah, jadi tentu saja hasil musyawarah itu kita harus terima ya. Kalau mau protes kita harusnya saat musyawarah ya, tapi itu juga harus dengan sopan. Oke. Jadi jawabannya adalah yang harus Edo lakukan itu C ya, melaksanakan sesuai persetujuan bersama ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita ke nomor 6. Nah, semua pendapat musyawarah ya. Nah, semua pendapat peserta musyawarah harus kita. Nah, ini jawabannya adalah A ya, harus kita hormati adik-adik ya pendapatnya. Karena tetap aja kita harus saling menghormati. Kalau ditolak mentah-mentah itu tidak boleh ya, tidak sopan. Kalau C diabaikan, siapa tahu ternyata pendapat itu yang paling bagus ya, kita tidak tahu. Oke, jadi jawabannya adalah A ya. Kita harus menghormati pendapat peserta musyawarah. Sekarang nomor 7. Nah, pemimpin musyawarah di rumah adalah, nah, siapa nih pemimpin musyawarah di rumah? Nah, kalau kepala sekolah itu, nah kita rinci satu-satu adik-adik ya. Ada kepala sekolah, ketua RW, kepala keluarga. Nah, ini pasti jawabannya yang mana nih? Nah, kita lihat ya adik-adik ya. Kalau kepala sekolah itu pemimpin musyawarah di lingkungan mana? Oke, lingkungan sekolah adik-adik ya, sekolah.
Oke, ini di lingkungan sekolah ya, kepala sekolah itu pemimpin musyawarah di lingkungan sekolah. Kalau ketua RW di mana? Nah, kalau ketua RW itu di lingkungan masyarakat ya. Masyarakat. Nah, gitu ya. Masyarakat, adik-adik ya. Nah, ketua RW itu pemimpin musyawarah di masyarakat. Kalau kepala keluarga, nah namanya juga kepala keluarga. Berarti ini adalah pemimpin musyawarah di lingkungan keluarga. Bentar. Lingkungan keluarga, adik-adik ya. Ini adalah lingkungan keluarga. Satu lagi, kotak keempat. Nah, keluarga. Ini adalah keluarga ya. Kepala. Jadi kalau es krim ini ada 4 es krim, dikalikan ada 5 tempat. Keluarga ya. Jadi yang benar adalah C ya adik-adik ya. Jawaban yang benar adalah yang C ini. Nah, C. Sekarang kita ke selanjutnya. Soal nomor 8. Nah, kita lihat. Coba kita lihat dulu ya. Niko lewat di depan rumah guru. Kok bertemu guru? Niko sebaiknya, nah kalau kita bertemu guru kita ya, kita tentu saja harus menyapa ya. Menyapa, kemudian saling gitu ya. Jadi itu agar sopan adik-adik ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, kita tidak boleh acuh tak acuh apalagi menghinanya ya. Itu udah sikap tak terpuji. Jadi jawaban yang benar adalah C adik-adik ya, menyapa ibu guru. Oke, sekarang kita ke nomor 9. Nah, Hasan kesulitan mengerjakan PR matematika. Sikap kamu sebaiknya, nah kalau ada teman yang kesulitan, kita harus membantunya adik-adik ya. Jadi jawabannya A ya. Nah ingat ya, membantunya, bukan mengasih, bukan memberi contek ya. Jadi kita harus membantunya. Jadi caranya seperti ini, begitu gitu ya. Bukan ngasih jawaban instan gitu ya, itu tidak boleh. Apalagi mengejek atau membiarkannya agar gagal mengerjakan PR. Wah, itu tidak boleh ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita ke nomor 10. Oke, ini ada double, kita hapus dulu. Nah, nomor 10. Belajar dengan tekun sebaiknya dilakukan ketika ulangan, ketika disuruh orang tua, atau sesering mungkin ya. Nah, belajar itu ya, bahkan kalau nanti udah nggak sekolah pun kita harus belajar adik-adik ya. Jadi kalau ketika ulangan aja nanti kita nggak ngerti ya, atau ketika disuruh orang tua, berarti kalau nggak disuruh nggak akan nggak akan belajar dong. Nah, itu nggak bagus ya. Jadi jawabannya adalah C ya, sesering mungkin kalau ada waktu kita belajar. Oke, yes, PKN sudah beres ya. Gimana, udah adik-adik? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 1. Sekarang kita ke ronde 3 adik-adik ya. Yang ketiga ini adalah soal bahasa Indonesia ya. Nah, ini kita ke bahasa Indonesia. Nah, kita lihat ya. Nah, kita langsung ke soal pertama. Nah, ini kata jin terdiri dari titik-titik huruf. Nah, coba nih kita lihat ya. Huruf itu ada berapa? Dari A sampai Z nih. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, ada 6. Ada 26 ya. Oke, rajin. Coba kita hitung ya. R, A, J, I, N. Nah, jadi huruf itu yang seperti itu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi jawabannya adalah B ya. Ada 5 huruf. Sekarang kita ke nomor 2. Ayah titik-titik pertandingan bola. Nah, kira-kira kalau pertandingan bola itu diapain? Apakah mendengar? Ayah mendengar pertandingan bola. Apakah menonton? Apakah menoleh? Nah, ini yang benarnya adalah gampang ya, ya. B ya, menonton. Kalau mendengar berarti cuma mendengar aja ya. Kalau mendengar itu pakai telinga. Kalau menonton pakai mata. Kalau menoleh cuma gini, cuma nengok sebentar. Jadi jawabannya adalah B ya, menonton. Oke, sekarang kita ke soal berikutnya, nomor 3 adik-adik ya. Oke. Nah, nomor 3. Rijal titik-titik ke bola. Nah,
jawabannya. Kalau Yang mana adik-adik? nah ini kalau semuanya Nah, kalau 42 ini main juga nih, sebenarnya ya. bisa ya, tapi kurang tepat Berarti kalau adik-adik ya. dibagi Oke, 6, nah kalau dimainkan itu korbannya ya. Kalau dimainkan itu bolanya. Contoh bola dimainkan Rizal gitu ya. Nah, ini ya. Bola dimainkan Rizal. Nah, jadi yang ini ya. Kotak ketiga Bola diisi dimainkan Rizal kotak gitu ya. keempat diisi ketiga diisi ini juga diisi satu dan seterusnya sampai ini habis ya. Rizal. Karena ini apa? Nah, jadi yang benar adalah A ya. Rizal bermain bola. Oke, sekarang nomor 4. Nah, titik-titik ambilkan yang ada di rak atas itu. Dalam kalimat tersebut, kata yang paling tepat untuk bisa mengisi titik-titik di atas yaitu, nah ini adalah kalimat perintah adik-adik ya. Nah, jadi yang benar jawabannya yang mana? Betul, ya tolong. Kalau maaf itu kalimat maaf ya. Kalau terima kasih itu untuk menunjukkan rasa terima kasih gitu ya. Kalau udah ditolong atau dibantu gitu ya. Jadi jawaban yang benarnya adalah A ya, tolong. Tolong ambilkan gelas yang ada di rak atas itu. Oke, jangan lupa pakai tanda seru ya. Kalau kalimat perintah itu pakai tanda seru nih, seperti ini. Oke, sekarang kita ke nomor 5. Nah, kita jom dulu soalnya. Terus ya, Oke, Edo sedang mengikuti musyawarah. Wah, ini peta enak saya ini ya. Kita ke nomor selanjutnya nih. Nomor 2 Nah, nomor 5 ya. Nomor 5 tapi bahasa Indonesia dia. Nah, nomor 5 bahasa Indonesia. Nah, coba kita baca dulu adik-adik ya. Dita titik-titik sudah meminjamkan penghapus saat ujian tadi. Berdasarkan kalimat di atas, kata yang tepat untuk bisa mengisi titik-titik tersebut adalah, nah, Dita sudah meminjamkan penghapus saat ujian tadi. Oh, nah ini berarti ceritanya kita sudah ditolong Dita ya. Dita titik-titik sudah meminjamkan penghapus saat ujian tadi. Ya. Jadi jawabannya ini kalau permisi itu untuk mau ini ya, agar sopan. Dia permisi, bolehkah saya ikut melewat gitu ya kalau permisi. Kalau maaf itu untuk meminta maaf. Jadi yang benar adalah C. Terima kasih. C. Oke, sekarang kita ke nomor 6 cocok ya. jawabannya sama ini katanya, wah, bagus sekali gambarmu, Lina. Sampai sini Kalimat tersebut termasuk kalimat apa nih? Kita lihat ya. Sudah ya. Sip, kalau sudah kita lanjut ya setelah. Oke. Nah, ini kalimat apa nih? Apakah ajakan, pujian, atau larangan? Nah, kalau ini bagus sekali gambarmu. Berarti ini pujian ya. Jadi membuat orang lain senang. Jadi orang lain melakukan sesuatu lalu kita puji ya. Memiliki sesuatu yang bagus atau melakukan sesuatu yang hebat, yang bagus. Jadi itu termasuk pujian ya. Kalau ajakan itu untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu ya, atau membeli sesuatu. Kalau larangan itu kira-kira jadi kalau agar orang-orang tidak melakukan hal itu gitu ya. Oke. Sekarang nomor 7. Ada nggak di dekat meja? Nah, ini. Oke. Terima kasih Ibu telah mendidikku sejak kecil. Ungkapan di atas ditunjukkan ada. Nah, ini kan udah ada ya. Terima kasih Ibu. Berarti ini sudah jelas ya. Ini kalimatnya ditujukan kepada siapa? Paman? Nah, bukan ya. Ibu ya. C. Oke. Jadi jawabannya adalah Ibu. C. Sekarang nomor 8. Saya adalah tempat menyimpan perlengkapan di sekolah ya. Saya adalah tempat menyimpan perlengkapan sekolah. Saya adalah, nah ini adalah C ya, tas. Kalau meja itu tidak hanya peralatan sekolah ya. Kita bisa menyimpan menyimpan mouse, menyimpan laptop di atas meja ya. Tidak hanya perlengkapan sekolah. Nah, kalau ember, siapa yang menyimpan peralatan sekolah di ember ya? Nanti kebasahan. Kalau ember untuk air ya, untuk wadah air atau wadah cucian gitu ya. Oke, sekarang nomor 9. Angka percakapan berikut ya. Sofia, Maryam, ayo kita ke masjid untuk sholat tarawih. Kata Maryam, titik-titik. Nah, kalau ada yang mengajak, itu jawabannya adalah, dan kalau kita mau ya, jadi B ya. Ayo. Jadi jawabannya adalah B ya. Ayo. Oke, sekarang kita ke nomor 10. Nah, ini
Ada kalimat nih. Goreng, rumah, memakan, di, sedang, Andi, ayam. Susunan kalimat yang benar adalah, nah ini kita tinggal susun aja nih yang mana nih. Pertama adalah apa? Andi ya. Andi sedang memakan ayam goreng di rumah. Nah, jadi yang tepat adalah yang B ya. Kalau A itu apa? Ayam sedang memakan rumah goreng di Andi. Nah, kalau D itu biasanya untuk tempat ya. Jadi A ini salah. Nah, ini tidak jelas ya. Yang C, Andi sedang memakan rumah ayam digoreng. Ini juga tidak itu ya, tidak benar nih urutannya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, sekarang kita ke ronde 4 ya. Yang terakhir, bahasa Inggris ya. Nah, after Monday is, nah artinya katanya ya, setelah hari Senin adalah hari apa? Apakah A, Tuesday, B, Wednesday, C, Thursday? Yang mana nih? Oke, jadi Tuesday itu apa? Selasa. Oke, kita pakai ini aja. Kita artiin satu-satu ya. Tuesday itu Selasa. Nah, Selasa. Oke, nah Tuesday itu Selasa ya. Kalau Wednesday itu adalah Rabu ya. Rabu. Oke, Wednesday itu Rabu. Oke, kalau Tuesday itu adalah Kamis ya. Kamis. Oke. Well, Tuesday itu adalah Kamis. Oke. Nah, coba after Monday ya. Monday itu Senin kira-kira. Udah Senin itu hari apa adik-adik? Oke, betul ya. Tuesday ya. Tuesday. Jadi jawabannya adalah A ya. Kita lihat jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Today is Thursday. It means yesterday was. Nah, oh ya tadi ya. Oke. Katanya hari ini ya. Today itu hari ini artinya adik-adik ya. Today kita terjemahin deh ya. Today is Thursday. Berarti katanya hari ini wah, Thursday. Ini kok gini? Hari ini adalah hari Kamis ya. Hari Kamis. Maka mana? Maka yesterday ya. Yesterday itu adalah kemarin ya. Maka kemarin was adalah hari apa? Nah, hari ini adalah hari Kamis, maka kemarin adalah hari apa adik-adik? Berarti sebelum hari Kamis hari Rabu ya. Sebelum hari Kamis itu adalah hari Rabu. Dan Rabu tadi bahasa Inggrisnya apa? Nah, Rabu bahasa Inggrisnya adalah Wednesday ya. Jadi jawaban yang betul, yang benarnya adalah Wednesday ya. C. Oke, jadi jawabannya adalah C ya, nomor 2 ini. Oke, sekarang kita ke nomor 3 ya. Nah, Indonesia commemorates the Independence Day in, nah katanya Indonesia commemorate itu merayakan ya, merayakan the Independence Day ya. Independence Day itu hari kemerdekaan. Nah, ini arti adik-adik ya. Soal nomor 3 itu artinya seperti ini. Nomor 3 ya, kita terjemahkan dulu soalnya. 3. Nah, Indonesia merayakan hari kemerdekaannya mudah atau mudah banget. Oke, siap. Nah, pada bulan ya, pada bulan. Nah, oke, of course, Indonesia have their Independence Day at 17 August, 17 August 1945 ya. Jadi Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi jawabannya adalah A ya, August itu Agustus. Oke, sip. Sekarang kita ke nomor 4. Nah, what do women wear ya? Nah, katanya apa yang dipakai oleh
perempuan ya, woman itu perempuan nih, artinya seperti ini ya, nomor 4 itu. Nomor 4, apa yang dipakai oleh perempuan gitu ya. Pakai cara ini atau yang Apa bersusun? yang dipakai pakai cara yang mana yang bersusun oleh perempuan. Coba yuk kita sama-sama. Nah, oke, jawabannya adalah A ya. Ini harus A. ada Ini dress ya, woman dress ya. Ya. Woman dress. Jadi jawabannya adalah A ya. Kalau B dan C laki gitu ya. Usually be insisted by man ya. Kalau woman atau perempuan itu A jawabannya. Oke, kita kasih checklist. Nah, jadi yang benar adalah A ya. The A is the correct answer. Nah, number 5. These are mine. Nah, katanya adalah itu adalah titik-titikku. Nah, kita lihat. Ini apa? Ini adalah rok ya. Rok, adik-adik ya. Apa rok bahasa Inggrisnya? Oke, kita terjemahkan dulu deh ya. Yang A, trouser itu apa? Trouser ya. Dan semuanya ada trouser. Trouser artinya adalah ini ya. Celana panjang ya, trouser. Celana panjang. Oke. Nah, kalau skirt itu adalah rok ya. Nah, ini jawabannya. Skirt itu adalah rok. Sekarang short itu adalah pendek ya. Pendek. Oke. Jadi jawaban yang betulnya adalah B ya, skirt. Karena ini adalah gambar rok ya. Jadi jawabannya adalah B, skirt. Oke, kita kasih checklist dulu. Oke, sekarang kita ke nomor 6. This is Anna. Katanya ini adalah gambar apa? Apakah A, eye, B, ear, atau C, arm? Nah, ini kita terjemahkan dulu ya. Kita tulis eye itu artinya adalah eye pengurangan berulang pada 12 eye adalah mata ya. Mata. Kalau ear, nah ear adalah telinga ya. Telinga. Ini ada namanya, kita hapus dulu. Nah, ear telinga. Sekarang apa ini? Arm itu adalah pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Oke, jadi jawaban yang benarnya adalah B ya. Ini kan gambar telinga ya. Jadi jawaban yang tepat adalah B, ear ya. Bukan eye atau arm ya. Bukan tangan atau pergelangan. Bukan mata atau pergelangan tangan. Jadi jawabannya adalah B ya, ear. Oke, number 7. We have 2 titik-titik to walk. Nah, kita punya 2 titik-titik untuk walk itu berjalan ya. Jadi yang benarnya adalah apa? Kita terjemahin lagi. Hands itu adalah hands ya. Isi lagi 2. Hands itu adalah tangan ya. Tangan. Sedangkan eyes itu adalah mata ya. Eyes sama dengan mata. Dan terakhir legs itu adalah kaki. Nah, kira-kira we walk use apa nih? We have 2 titik-titik to walk. Berarti apa? Kira-kira kalau berjalan kita gunakan apa? Tangan, mata, atau kaki ya? Yang mana? Oke, betul ya. C ya, jawabannya adalah C, legs ya. Oke. Jadi jawabannya adalah C adik-adik ya. Now, number 8. Nah, Robin sell food using her. Nah, katanya Robin mengunyah ya, sell itu mengunyah. Robin mengunyah makanan menggunakan, nah kita itu ya. Iya, betul. Jadi terjemahin lagi. Lips ya, lips itu bibir. Kita tulis, nah lips sama dengan lips itu artinya bibir ya, sedangkan mouth itu mulut ya, mouth sama dengan mulut. Kalau teeth itu gigi ya, teeth sama dengan gigi. Oke.
Gigi. Nah, gigi. Nah, ini adik-adik ya. Rabbit chews food using her apa? Rabbit mengunyah makanan. Nah, kalau mengunyah makanan kita we are use the teeth ya. Kita menggunakan gigi. So the correct answer is C ya. Jadi jawaban yang benarnya adalah C. Gigi. Oke, sekarang kita number 9. Nah, Sita always titik-titik in the morning. Nah, katanya bukan si Pak, Silva ya. Silva selalu titik-titik pada pagi hari. Ini kira-kira apa nih? Nah, ini di gambarnya juga ada nih. Ini Silva lagi apa gambarnya nih? Coba kita lihat. Ada 4, ini keberapa? Sekarang kita terjemahin dulu deh. Kalau sleeps itu artinya adalah tidur ya. Tidur. Oke, kalau yang B itu has breakfast ya. Breakfast artinya adalah nah, sarapan ya. Sarapan. Breakfast itu sarapan. Oke, sekarang plays itu adalah bermain ya. Si plays football misalnya, dia bermain sepak bola. Nah, jadi jawaban yang benar adalah kalau pagi-pagi kita ngapain? Breakfast ya, sarapan. Jadi yang benar jawabannya adalah B ya, sarapan. Alright, answer is B ya, as breakfast. Okay, now the last question ya, the last but not the least ya. Soal terakhir. What does the girl always do? Katanya ya. Apa yang perempuan ini selalu lakukan? Nah, ini kira-kira lagi ngapain nih? Kita lihat ya. Kita baca dulu. Nah, swims itu artinya adalah berenang ya. Swim sama dengan berenang. Oke, sekarang sweeps itu artinya menyapu ya. Menyapu. Oke, mops, kalau mops itu ya. Mops itu mengepel ya. Mengepel. Oke, jadi kira-kira what the girl always do in the picture ya. Kita lihat di gambarnya. Itu perempuannya lagi apa? Nih, yang mana yang benar adik-adik ya? Ya, itu lagi apa? Lagi apa? Oke, betul. Lagi menyapu dia ya. Jadi jawabannya adalah B ya. She sweeps. Oke, she always sweep ya. Jadi the girl is always sweep ya. Jadi katanya perempuannya selalu menyapu. Oke, the correct answer is B. Oke, alhamdulillah adik-adik ya. Kita sudah membahas semua soalnya. Oke. Nah, alhamdulillah ya. Kita sudah mengerjakan semua soalnya. Kita sudah membahas dari matematika, PKN, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Oke, gimana adik-adik? Oke, ya alhamdulillah. Terima kasih adik-adik ya yang sudah mengikuti tryout-nya dan juga sudah melihat pembahasan atau responsi soalnya adik-adik ya. Oke, kalau ada yang mau ingin ditanyakan adik-adik, boleh ya, boleh japri aja dengan Kawil. Oke, kita tutup dengan doa bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke, adik-adik, sampai jumpa lagi di acara Komuba yang lainnya. Dadah. Assalamualaikum.